Perkenalkan, nama saya Resi Ahmad Pandu dari absen 25. Saya Sinaka Aurelius dari absen 6. Saya Sabta Nafas dari absen 33. Saya Yusuf dari absen 11. Saya adalah Tufa dari absen 17. Dan saya Sofia Anwar dari absen 31 bagi dari Selamat malam. Halo semuanya, aku bakal menjelasin pengertian dari pemanasan global. Pemanasan global atau dalam bahasa Inggris global warming adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan dataran bumi. Suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah meningkat 0,74 kurang lebih 0,18 derajat atau 1,33 sampai 0,32 Henry selama 100 tahun terakhir. Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC menyimpulkan bahwa sebagian besar peningkatan suhu rata-rata global sejak pertengahan abad ke-20 kemungkinan besar disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia melalui efek rumah kaca. Kesimpulan dasar ini telah ditemukan oleh setidaknya 30 badan ilmiah dan akademik, termasuk semua akademi sains nasional dari negara-negara G8. Akan tetapi, masih terdapat beberapa ilmuwan yang tidak setuju dengan beberapa kesimpulan yang ditemukan IPCC tersebut. Model iklim yang dijadikan acuan oleh proyek IPCC menunjukkan suhu permukaan global akan antara tahun 1000 global akan meningkat 1,1 hingga 6,4 Celsius atau 2,0 hingga 11,5 Fahrenheit antara tahun 1990 dan 2100. Perbedaan angka perkiraan itu disebabkan oleh penggunaan skenario-skenario berbeda mengenai emisi gas-gas rumah kaca pada masa mendatang, serta model-model sensitivitas iklim yang berbeda. Walaupun sebagian besar penelitian terfokus pada periode hingga 2100, pemanasan dan kenaikan muka air laut diperkirakan akan terus berlanjut selama lebih dari 1000 tahun walaupun tingkat emisi gas rumah kaca telah stabil. Ini mencerminkan besarnya kapasitas kalor lautan. Meningkatnya suhu global diperkirakan akan menyebabkan perubahan-perubahan yang lain seperti naiknya permukaan air laut, meningkatnya intensitas fenomena cuaca yang ekstrim. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, yaitu IPCC didirikan pada tahun 1988 oleh Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) dan Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP). Tujuan utamanya adalah mengevaluasi risiko perubahan iklim yang disebabkan oleh aktivitas manusia. IPCC mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi ilmiah tentang perubahan iklim kepada para pembuat kebijakan di seluruh dunia. Halo semua, di sini kembali lagi dengan Sabta Nafasta. Di sini saya akan membahas materi yang sudah dibahas menuju materi selanjutnya, yaitu pengertian efek rumah kaca. Secara umum, efek rumah kaca diartikan sebagai proses naiknya suhu bumi yang disebabkan perubahan komposisi atmosfer, menyebabkan sinar matahari tetap berada di bumi dan tidak dapat dipantulkan secara sempurna keluar atmosfer. Segala sumber energi yang terdapat di bumi berasal dari matahari. Sebagian besar energi tersebut terbentuk radiasi gelombang pendek termasuk cahaya tampak. Ketika energi ini tiba di permukaan bumi, ia berubah dari cahaya menjadi panas yang menghangatkan bumi. Permukaan bumi akan menyerap sebagian panas dan memantulkan kembali sisanya. Sebagian dari panas ini berwujud radiasi inframerah gelombang panjang ke luar angkasa. Namun, sebagian panas tetap terperangkap di atmosfer bumi akibat menumpuknya jumlah gas rumah kaca antara lain uap air, karbon dioksida, sulfur dioksida, dan metana yang menjadi perangkap gelombang radiasi ini. Gas-gas ini menyerap dan memantulkan kembali radiasi gelombang yang dipancarkan bumi, dan akibatnya panas tersebut akan tersimpan di permukaan bumi. Keadaan ini terjadi terus-menerus sehingga mengakibatkan suhu rata-rata tahunan bumi terus meningkat. Gas-gas tersebut berfungsi
sebagaimana gas dalam rumah kaca. Dengan semakin meningkatnya konsentrasi gas-gas ini di atmosfer, semakin banyak panas yang terperangkap di bawah. Bye-bye! Nama saya Sati Aiwardani dari Aksi 31 dan kali ini saya akan menjelaskan tentang UNFCCC. UNFCCC atau kependekan dari United Nations Climate Change Conference adalah konvensi atau perjanjian lingkungan internasional untuk mendukung respons global terhadap ancaman perubahan iklim. Juga merupakan nama dari Sekretariat PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertugas menjalankan konvensi ini. Untuk sejarah singkatnya dari UNFCCC ini, Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahan iklim atau United Nations Framework on Climate Change Conference ditandatangani tanggal 14 Juni 1992 dan mulai diberlakukan pada 21 Maret 1994. Saat ini, sebanyak 197 negara telah meratifikasi konvensi tersebut. Selama 30 tahun sejak ditandatangani, perundingan perubahan iklim dalam kerangka UNFCCC memiliki berbagai rangkaian kegiatan yang terbagi dalam beberapa submisi atau kelompok bidang baik pembahasan agenda utama, agenda khusus, maupun penyelenggaraan side event berupa workshop, expert meeting, serta pelatihan untuk kepentingan penanganan perubahan iklim. Banyaknya agenda kegiatan tersebut merupakan langkah progresif dari UNFCCC untuk dapat mengakomodasi semua stakeholder, tidak hanya dari pihak pemerintah, namun juga non-pemerintah atau observer, untuk berpartisipasi dalam perundingan dan membahas penanganan perubahan iklim dunia guna menghasilkan kesepakatan yang nyata dan komprehensif. Untuk isi perjanjian, ada perjanjian Paris. Isi perjanjiannya di perjanjian Paris adalah perubahan iklim adalah keadaan darurat global yang melampaui batas negara. Ini adalah masalah yang memerlukan kerjasama internasional dan solusi terkoordinasi di semua tingkatan. Untuk mengatasi perubahan iklim dan dampak negatifnya, para pemimpin dunia pada konferensi perubahan iklim PBB atau COP21 di Paris mencapai terobosan pada 12 Desember 2015, perjanjian Paris yang bersejarah. Perjanjian ini menetapkan tujuan jangka panjang untuk membantu semua negara untuk secara substansial mengurangi emisi gas rumah kaca global untuk mencegah kenaikan suhu global jauh di bawah 2 derajat Celcius di atas tingkat praindustri dan mengupayakan untuk membatasinya hingga 1,5 derajat Celcius di atas tingkat praindustri. Dengan menyadari bahwa hal ini akan mengurangi risiko dan dampak iklim secara signifikan, mengubah menilai secara berkala kemajuan kolektif dalam mencapai tujuan perjanjian ini dan tujuan jangka panjangnya, memberikan pembiayaan kepada negara-negara berkembang untuk melakukan mitigasi perubahan iklim, memperkuat ketahanan dan meningkatkan kemampuan beradaptasi terhadap dampak iklim. Perjanjian ini merupakan perjanjian internasional yang mengikat secara hukum. Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal 4 November 2016. Saat ini 195 pihak, 194 ditambah Uni Eropa telah bergabung dalam perjanjian Paris. Perjanjian tersebut mencakup komitmen semua negara untuk mengurangi emisi mereka dan bekerja sama untuk beradaptasi dalam perubahan iklim dan menyuruhkan negara-negara untuk memperkuat komitmen mereka seiring berjalannya waktu. Perjanjian ini memberikan jalan bagi negara-negara maju untuk membantu negara-negara berkembang dalam upaya mitigasi dan adaptasi iklim mereka, sekaligus menciptakan kerangka kerja untuk pemantauan dan pelaporan tujuan iklim negara-negara transparan. Perjanjian Paris memberikan kerangka kerja tahan lama yang memandu upaya global selama beberapa dekade mendatang. Hal ini menandai dimulainya peralihan menuju dunia emisi nol bersih. Implementasi perjanjian ini juga penting untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Sekian dari materi UNFCCC. Terima kasih. Hai, ketemu lagi. Di sini aku bakal jelasin penjelasan tentang gas rumah kaca. Gas rumah kaca adalah gas-gas yang terperangkap panas di atmosfer dan dapat menyebabkan kenaikan suhu rata-rata bumi. Jenis-jenis gas rumah kaca utama adalah 1. Karbon dioksida dan CO2. Gas ini timbul dari berbagai proses alami seperti letusan gunung berapi, kebakaran hutan, dan pernapasan hewan. Namun, sejak revolusi industri, konsentrasi CO2 telah naik hampir 50% akibat penggunaan bahan bakar fosil.
metana atau CO4. Gas ini dihasilkan dari proses alami seperti degradasi lahan gambut dan aktivitas hewan, serta dari aktivitas manusia seperti pertanian dan penggunaan bahan bakar fosil. Juga dinitrogen monoksida atau N20. Gas ini timbul dari aktivitas alami seperti proses dekomposisi material organik dan aktivitas manusia seperti pertanian dan penggunaan bahan bakar fosil. Keempat, uap air H2O. Gas ini adalah gas rumah kaca paling banyak yang ada di atmosfer bumi, tetapi tidak memiliki potensi pemanasan global yang tidak seperti gas lainnya. Gas rumah kaca ini berfungsi menjaga kestabilan suhu bumi, tetapi terlalu banyak gas rumah kaca dapat menyebabkan pemanasan global. Emisi gas rumah kaca dapat disebabkan oleh aktivitas alami maupun manusia, seperti bahan bakar fosil, deforestasi, dan proses industri lainnya. Untuk mengurangi dampak negatif gas rumah kaca, upaya global diperlukan untuk mengurangi emisi, beralih ke sumber energi terbarukan, dan menerapkan praktik-praktik berkelanjutan. Kembali lagi bersama saya Sofia Ayuardani, dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai aktivitas yang berhubungan dengan pemanasan global. Oke, terdapat beberapa aktivitas yang berhubungan dengan pemanasan global, dan saya akan menjelaskan dua, yakni transportasi dan industri. Seperti yang kita tahu, transportasi itu adalah sesuatu yang dapat membuat kita lebih mudah untuk pergi dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Meskipun transportasi dapat menyebabkan manusia, sektor transportasi termasuk dalam 5 subkategori terbesar penyumbang emisi karbon di Indonesia atau mengacu pada laporan inventarisasi BMK Indonesia tahun 2019 yakni sekitar 6,68%. Emisi karbon sendiri adalah karbon dioksida dan karbon monoksida yang diproduksi oleh kendaraan bermotor, pesawat, pabrik, dan lain-lain yang menyebabkan polusi dan dianggap berbahaya bagi lingkungan. Dan jelas, transportasi termasuk salah satu sektor yang menghasilkan polutan tersebut. Transportasi menghasilkan karbon dioksida yang sangat tinggi yang menyebabkan efek rumah kaca dan akhirnya berkontribusi terhadap pemanasan global. Juga seperti industri pabrik menyebabkan banyak asap. Industri itu menyebabkan banyak asap sehingga menyebabkan suatu polusi udara sama seperti transportasi. Industri pabrik menyebabkan banyaknya asap yang dihasilkan dan dapat mengakibatkan polusi udara yang akan membuat lingkungan tercemar dan terjadinya pemanasan global. Terus Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa transportasi atau industri itu maupun industri itu sama-sama menyebabkan polusi udara karena disebabkan oleh hal yang sama. Oke, sekian dari materi saya mengenai aktivitas yang berperan pada pemanasan global, bab transportasi dan industri. Sekian, terima kasih. Kita lanjut dengan materi selanjutnya tentang aktivitas penyebab pemanasan global, pembangunan hutan. Pembangunan hutan, terutama deforestasi atau pengunggulan hutan, merupakan satu aktivitas yang berperan dalam pemanasan global. Ketika hutan tebang atau dibakar, memberi ruang bagi kegiatan pertanian, pemukiman atau industri dalam jumlah karbon dioksida CO2 yang dilepaskan ke atmosfer meningkat secara signifikan. Hutan-hutan berfungsi sebagai penyerap CO2 alami, sehingga hilangnya hutan menyebabkan peningkatan konsentrasi CO2 di atmosfer dan merupakan salah satu faktor utama pemanasan global. Kita lanjut dengan topik selanjutnya, aktivitas penyebab pemanasan global, pembusukan sampah organik. Sampah organik melibatkan dekomposisi bahan-bahan organik oleh mikroorganisme sebagai seperti bakteri atau fungi. Mereka memecahkan materi organik menjadi senyawa-senyawa sederhana seperti karbon dioksida, air, dan nutrisi lainnya. Proses ini biasanya terjadi di lingkungan yang lembab dan memiliki sedikit oksigen seperti tumpukan sampah atau kompos. Habis membahas tentang
pembusukan sampah organik, kita lanjut dengan aktivitas penyebab pemanasan global, pertanian atau peternakan. Pertanian menyebabkan budidaya tanaman seperti padi, jagung, atau buah-buahan seperti tujuan konsumsi manusia. Ini meliputi kegiatan seperti penanaman, pemeliharaan, dan panen tanaman. Sementara itu peternakan adalah praktek memelihara seperti sapi, ayam, atau domba, dan sebagainya, mendapatkan produk seperti daging, telur, atau susu. Ini melibatkan pemeliharaan hewan, memberi makan, perawatan kesehatan, dan pengelolaan lingkungan untuk mendukung kesejahteraan hewan. Bentar bro. Bentar ya guys, gak bisa di. Nah, oke, tak mulai ya. Tuh, 2, 3. Hai, kita ulang lagi. Nah, ini terakhir kali yang kalian bakal dengerin aku jelasin. Jadi di sini ya, aku bakal jelasin tentang gas CO2 terhadap pemanasan global. Gas karbon dioksida atau CO2 adalah salah satu gas rumah kaca yang paling berpengaruh terhadap pemanasan global. CO2 dapat menyebabkan pemanasan global karena gas ini terdapat di udara bebas dan dapat menyerap panas matahari hingga suhu bumi meningkat. Gas CO2 berfungsi sebagai bahan isolasi yang menghalangi panas matahari untuk dipantulkan kembali ke ruang angkasa. Sebaliknya, panas tersebut terperangkap di dalam atmosfer bumi, meningkatkan suhu global. Efek ini disebut efek rumah kaca yang dapat menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Dampak gas CO2 terhadap pemanasan global sangat signifikan. Peningkatan konsentrasi CO2 di atmosfer bumi telah meningkat sejak revolusi industri dari 280 ppm menjadi 399 ppm dalam 150 tahun terakhir. Hal ini telah menyebabkan pemanasan global yang signifikan. Dalam suhu rata-rata global meningkat 1,1 hingga 6,4 derajat atau 2,0 hingga 11,5 Fahrenheit antara tahun 1990 dan 2100. Untuk mengurangi dampak gas CO2 terhadap pemanasan global, upaya global diperlukan untuk mengurangi emisi, beralih ke sumber energi terbarukan, dan menerapkan praktik-praktik berkelanjutan. Contohnya, penggunaan kendaraan yang ramah lingkungan, penghematan energi, dan mengelola sampah dengan prinsip 3R dapat membantu mengurangi emisi CO2. Bye-bye! Di sini saya Reza Ahmad Yusrifando akan menjelaskan tentang freon atau fluorokarbon dan dampaknya bagi ozon. Freon adalah nama dagelan untuk berbagai senyawa kimia yang tergolong dalam kelompok fluorokarbon atau CFC yang digunakan secara luas dalam berbagai aplikasi industri dan rumah tangga seperti pendingin AC dan kulkas, ban pendorong dalam semprotan aerosol, serta berbagai pelarut untuk pembersihan elektronik. Struktur dan karakteristik fluorokarbon ialah senyawa organik yang terdiri dari atom karbon, klor, dan fluorin. Mereka bersifat stabil, tidak mudah terbakar, dan memiliki toksisitas yang rendah yang menjadikan populer dalam berbagai aplikasi. Dampak fluorokarbon pada lapisan ozon. Lapisan ozon yang terletak di stratosfer berfungsi sebagai pelindung bumi dari radiasi ultraviolet berbahaya dari matahari. Ketika dilepaskan ke atmosfer, senyawa ini akan naik ke stratosfer karena stabilitasnya yang tinggi. Di stratosfer, fluorokarbon dipecahkan oleh sinar ultraviolet yang disebabkan pelepasan atom klorin. Atom klorin ini kemudian bereaksi dengan molekul ozon
O3 merusak menguranginya menjadi oksigen. Proses ini berulang karena satu atom klorin yang dihasilkan banyak molekul ozon. Pengurangan lapisan ozon ini mengakibatkan meningkatnya paparan radiasi ultraviolet ke permukaan bumi yang menyebabkan peningkatan kasus kanker kulit, katarak, dan kerusakan ekosistem laut dan darat. Tingkatan global. Pada tahun 1987, protokol Montreal ditandatangani oleh banyak negara untuk mengurangi dan menghapus penggunaan klorofluorokarbon dan bahan kimia lainnya yang merusak ozon. Sejak protokol ini, konsentrasi klorofluorokarbon di atmosfer telah menurun dan ada tanda-tanda pemulihan lapisan ozon. Dengan demikian, meskipun klorofluorokarbon sangat bermanfaat dalam berbagai lapisan ozon dan kesehatan manusia serta lingkungan, maksa dunia untuk mencari alternatif yang lebih aman. Pada materi selanjutnya, yaitu hidrofluorokarbon adalah senyawa kimia yang digunakan sebagai pengganti klorofluorokarbon dalam berbagai aplikasi, terutama sebagai refrigeran dalam sistem pendingin seperti AC dan kulkas, serta sebagai bahan pendorong dalam aerosol. AFC diperkenalkan karena tidak menggunakan klorin sehingga tidak merusak lapisan ozon. Karakteristik dan kelebihan hidrofluorokarbon. Hidrofluorokarbon terdiri dari atom karbon, hidrogen, dan klorin. Mereka tidak memiliki klorin sehingga tidak berkontribusi pada kerusakan lapisan ozon. AFC stabil dan efisien dalam aplikasi pendingin dan pemadaman api. Dampak pada pemanasan global. Meskipun HFC tidak merusak ozon, mereka adalah gas rumah kaca yang sangat kuat. HFC memiliki potensi pemanasan global atau global warming potential GWP yang tinggi, yang berarti mereka dapat menyerap dan memecahkan radiasi inframerah lebih efektif daripada karbon dioksida atau CO2. Beberapa hidrofluorokarbon bahkan memiliki GWP ribuan kali lebih besar daripada karbon dioksida, yang berarti walaupun mereka digunakan dalam jumlah yang relatif kecil, kondisi mereka lebih terhadap pemanasan global yang signifikan. Tindakan global untuk mengurangi dampak hidrofluorokarbon terdapat pemanasan global. Protokol Montreal diperluas melalui amandemen Kigali pada tahun 2016. Amandemen ini mengatur pengurangan produksi dan pengurangan HFC serta bertahap. Negara-negara peserta amandemen Kigali sepakat untuk mengurangi penggunaan hidrofluorokarbon dan beralih ke refrigeran alternatif yang memiliki GWP yang lebih rendah. Alternatif HFC atau hidrofluorokarbon misalnya propana yang memiliki GWP yang rendah, senyawa organik terfluorinasi misalnya HFOS atau hidrofluorolefin yang memiliki GWP yang sangat rendah. Amonia, NH3, dan karbon dioksida CO2
untuk digunakan dalam beberapa aplikasi pendingin karena memiliki GWP yang lebih rendah. Dengan demikian, meskipun HFC menawarkan solusi untuk masalah kerusakan ozon disebabkan oleh CFC, mereka memperkenalkan tantangan baru terkait perubahan iklim. Oleh karena itu, upaya global terus dilakukan untuk mencari dan mengadopsi alternatif yang lebih ramah lingkungan memiliki dampak minimal pemanasan global. Untuk materi selanjutnya ialah amandemen Kigali. Amandemen Kigali adalah perjanjian internasional yang diadopsi pada tanggal 15 Oktober tahun 2016 di Kigali, Rwanda, sebagai bagian dari protokol Montreal tentang zat-zat yang mengurangi lapisan ozon. Amandemen ini bertujuan untuk mengurangi produksi dan konsumsi hidrofluorokarbon yang meskipun tidak merusak lapisan ozon yang merupakan gas rumah kaca yang sangat kuat dan berkontribusi signifikan terhadap pemanasan global. Tujuan dan sarana amandemen Kigali: pengurangan bertahap hidrofluorokarbon. Amandemen ini menetapkan jadwal pengurangan bertahap produksi dan konsumsi HFC bagi negara-negara peserta. Jadwal ini dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan tingkat pengembangan negara: negara maju, negara berkembang, dan negara berkembang. Dampak amandemen Kigali: mengurangi emisi gas rumah kaca. Diperkirakan bahwa implementasi penuh amandemen Kigali akan mengurangi pemecahan global hingga 0,5 derajat Celcius pada akhir abad ini. Transisi ke alternatif yang lebih ramah lingkungan, mendorong inovasi dan adopsi teknologi yang menggunakan refrigeran dengan GWP yang lebih rendah seperti hidrokarbon, hidrofluorolerin, amonia, dan karbon dioksida. Manfaat lain yaitu efisien energi. Banyak teknologi alternatif yang diadopsi sebagai pengganti HFC juga meningkatkan efisien energi yang menghasilkan penghematan biaya dan pengurangan emisi CO2 dari penggunaan energi. Keberlanjutan lingkungan: mengurangi ketergantungan pada MC, membantu memperkuat upaya global mengurangi perubahan iklim yang mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Paris. Implementasi dan dukungan: pendanaan dan bantuan teknis. Negara-negara maju berkomitmen untuk menyediakan dukungan finansial dan teknis bagi negara-negara berkembang dan upaya mereka mengurangi penggunaan HFC. Kerjasama internasional: amandemen Kigali memperkuat kerjasama internasional dalam penelitian, pengembangan, dan penyebaran teknologi alternatif yang lebih ramah lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Latufa dari absen 17. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai dampak dari pemanasan global. Seperti yang kita tahu, dampak pemanasan global itu pastinya ada yang negatif, ya kan? Berikut ini adalah dampak yang pertama: terganggunya lingkungan hutan bakau. Dalam 10 tahun terakhir, terjadi penyusutan hutan bakau sebanyak 50%. Hal ini disebabkan beberapa faktor, antaranya reklamasi pantai, pembukaan lahan tambak, dan juga kenaikan permukaan air laut. Lalu yang kedua ada peningkatan suhu permukaan air laut. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pengamat Kondisi Samudra dan Atmosfer Amerika (NOAA), suhu samudra secara global mengalami peningkatan sebesar 0,2 derajat Celcius pada Agustus 2019. Permukaan air laut suhu tertingginya sepanjang sejarah pada 2019.
suhu air meningkat 2-3 derajat Celcius. Ekosistem air laut merupakan ekosistem yang sensitif terhadap peningkatan suhu. Pemanasan ini terjadi hingga ke kedalaman 700 meter di bawah permukaan air laut. Lalu yang ketiga ada pemutihan terumbu karang, yaitu atau coral bleaching. Terumbu karang di Indonesia terbentuk dari jutaan tahun yang lalu. Terumbu karang merupakan tempat hidup para jenis biota laut. Perairan Indonesia menjadi pusat penyebaran tertentu terumbu karang di Indo-Pasifik. Lalu karena kenaikan suhu bumi sebanyak 2-3 derajat Celcius membuat terumbu karang mati. Kematian terumbu karang melewati proses coral bleaching, artinya terumbu karang warnanya itu pudar, jadi dari warna-warna yang merah, hijau ataupun warna lain menjadi putih. Terumbu karangnya mati. Habis itu dampak keempat ada mencairnya es ditutup. Bumi ini memiliki hamparan daratan yang berupa es. Sekitar 90% itu hamparan daratan berupa es itu ada di Antartika. 10%-nya ada di Greenland. Es Antartika dan Greenland memiliki peran sebagai penutup pelindung bumi dan lautan. Apabila dicitrakan dari luar angkasa, es Antartika dan Greenland nampak seperti hamparan bintik berwarna putih cerah. Putih merupakan warna yang dapat memantulkan gelombang atau panas dengan baik, sehingga fungsi hamparan putih es tersebut adalah memantulkan kembali panas lebih menuju ke luar angkasa. Yang kelima ada kenaikan permukaan air laut. Salah satu dampak bencana es adalah kenaikan sebab air limpasan pencairan es tertentu akan menyebabkan kenaikan permukaan air laut sebesar 3,3 mm per tahun. Yang keenam ada El Nino dan La Nina, cuaca ekstrim. El Nino ini secara singkat itu meningkatnya suhu di permukaan bumi, lalu turunnya curah hujan. Lalu La Nina ini menurunnya suhu di permukaan bumi. Yang netral ini merupakan keadaan El Nino dan La Nina. Kondisi ini merupakan ketika suhu permukaan laut samudra Pasifik tropis mendekati rata-rata. Lalu untuk penanggulangan dampak pemanasan global ada reboisasi hutan, yaitu penanaman hutan kembali yang akan mengembalikan oksigen yang telah tidak ada di bumi ini. Terus itu ada menghemat energi. Dengan menghemat energi kita juga bisa mengurangi unsur-unsur yang bakal merusak lapisan ozon dan menyebabkan pemanasan global. Lalu mencari sumber energi alternatif yang lebih ramah lingkungan. Jadi kita bisa menggunakan air, sinar matahari, ataupun angin untuk menjadikan sumber energi alternatif. Lalu yang keempat ada mengolah sampah. Reduce, recycle, replace, dan composting. Reduce artinya mengurangi sampah-sampah. Reuse menggunakan kembali. Replace menggantikan sampah yang menjadi sampah dari yang bisa dibuang menjadi yang bisa digunakan kembali. Lalu composting artinya kita itu membuat kompos dari bahan-bahan sampah organik. Yang terakhir ada manajemen lingkungan. Manajemen lingkungan juga dengan cara reuse, dan recycle. Reuse artinya berhemat. Jadi kita harus berhemat untuk menggunakan produk-produk yang memproduksi sampah. Baik, terima kasih telah mendengarkan dampak pemanasan global dan cara penanggulangannya. Dilanjutkan dengan materi berikutnya. Halo semua, kembali lagi dengan Sabita Nurmausta, ada di absen 33. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesepakatan internasional mengenai pemanasan global berdasarkan kronologi waktu terjadinya atau terbentuknya kesepakatan itu. Oke. Pemanasan global memang menimbulkan banyak dampak luar biasa bagi seluruh negara. Oleh sebab itu, diadakan konferensi-konferensi yang melahirkan kesepakatan internasional terkait pemanasan global. Saya akan menjelaskan secara terperinci tapi disingkat tentang kesepakatan tersebut. Yang pertama ada KTT Bumi di Stockholm. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengadakan KTT dengan tema Our Common Future
Future yang dikenal dengan KTT Bumi atau Summit Conference on Human Environmental, Our Common Future. KTT ini diadakan di Stockholm pada tanggal 15 Juni 1972. Pertemuan ini merupakan pertemuan pertama yang membahas tentang masalah lingkungan hidup secara global. Melalui pertemuan ini, beroleh kesepakatan tentang konsep pengembangan berkelanjutan atau sustainable development yang harus memperhatikan kelestarian lingkungan agar diwariskan kepada generasi yang akan mendatang. Yang kedua ada Protokol Rio de Janeiro. Pertemuan ini bertepatan dengan peringatan 20 tahun KTT Bumi. Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 3 sampai 14 Juni 1992 di Rio de Janeiro. Di pertemuan ini dibentuk United Nations Framework Convention on Climate Change atau UNFCCC. Pertemuan ini membahas masalah perubahan cuaca iklim. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan untuk mengurangi gas rumah kaca yang mengakibatkan perubahan cuaca dan iklim. Disepakati ada 2 golongan penghasil gas rumah kaca, yaitu Annex 1, golongan yang terdiri dari negara-negara maju yang menghasilkan gas rumah kaca melalui kegiatan industri dan transportasi serta memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik, dan non-Annex 2 dan non-Annex 1, golongan yang terdiri dari negara-negara berkembang yang menghasilkan gas rumah kaca secara alami. Yang ketiga ada World Meteorological Organization atau WMO pada tahun 1979. Digelar konferensi pemanasan global pertama oleh World Meteorological Organization atau WMO. Dalam konferensi tersebut membahas tentang pengaruh perubahan iklim pada aktivitas manusia pada 10 sampai Center Ancol, Jakarta. Pemerintah Indonesia didaulat untuk menggelar konferensi meteorological internasional. Di dalam konferensi tersebut, antara lain membahas tentang pengembangan implementasi dan pelaksanaan sistem terintegrasi observasi, data processing, komunikasi, dan manajemen data, serta penyediaan layanan cuaca untuk publik antara negara maju dan negara berkembang. Yang keempat ada Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC, panel antar pemerintah tentang perubahan iklim atau Intergovernmental Panel on Climate Change adalah badan internasional terkemuka untuk menilai perubahan iklim. IPCC didirikan oleh 2 organisasi PBB yaitu WMO dan United Nations Environment Program atau UNEP. Untuk mengevaluasi risiko perubahan iklim akibat aktivitas manusia dengan meneliti semua aspek berdasarkan pada literatur teknis atau ilmiah yang telah dikaji dan dipublikasikan. Laporan-laporan IPCC disusun oleh ribuan ahli dari seluruh bagian dunia. IPCC adalah badan ilmiah yang melakukan kajian secara berkala mengenai aspek ilmiah dan dampak perubahan iklim serta cara-cara mengatasinya. IPCC tidak melakukan penelitian dan tidak memonitor data iklim. Yang kelima ada UNFCCC atau United Nations Framework Convention on Climate Change. UNFCCC merupakan sebuah perjanjian internasional yang dihasilkan di Rio de Janeiro pada tahun 1992. Tujuan dari perjanjian ini adalah melakukan stabilisasi konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer pada level yang aman bagi kehidupan organisme dan memungkinkan terjadinya adaptasi ekosistem sehingga dapat menjamin ketersediaan pangan dan pembangunan yang berkelanjutan. Yang keenam adalah Protokol Kyoto adalah sebuah perjanjian tata internasional yang mengatur tata cara penurunan emisi gas rumah kaca sehingga tidak mengganggu sistem iklim bumi. Protokol ini diadopsi pada konferensi para pihak ketiga atau Third Session of the Conference of Parties COP3 di Kyoto, Desember 1997. Berikut beberapa Protokol Kyoto. A. Merumuskan mekanisme dan target penurunan emisi secara transparan. B. Mengurangi rata-rata emisi dari 6 gas kaca yaitu karbon dioksida, metana, nitrus, oksida sulfur, heksafluorida, HFC, dan PFC yang dihitung sebagai rata-rata selama masa 5 tahun dari 2008 sampai 2012. C. Setiap negara maju memiliki komitmen yang berbeda sesuai dengan tingkat emisinya pada tahun 1990. D. Negara berkembang tidak memiliki obligasi untuk menurunkan emisi. Sebanyak 187 negara telah menandatangani dan meratifikasi Protokol Kyoto. Indonesia sendiri
setelah meratifikasi Protokol Kyoto pada tanggal 23 Juni tahun 2004 dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2004. Yang ketujuh adalah KTT, Perubahan Iklim di Nusa Dua Bali. KTT ini membahas tentang pemanasan global yang dianggap sebagai bahaya serius yang mengancam dunia pada masa yang mendatang. Pertemuan ini juga mengevaluasi pelaksanaan Protokol Kyoto. Dari hasil KTT Perubahan Iklim menilai bahwa 3 mekanisme JI, CDM, ET yang disepakati di Protokol Kyoto hanya CDM yang berjalan dengan efektif. Selain itu disepakati adanya The Bali Roadmap yang berisi gagasan untuk mengatasi masalah iklim. Yang kedelapan adalah Asia Pacific Partnership on Clean Development and Climate Change, yaitu APPCDC. APPCDC merupakan kerjasama antara Australia, Kanada, India, Jepang, RRC, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Negara-negara tersebut telah disepakati untuk kerjasama dengan mitra sektor swasta. Tujuannya untuk mempercepat pengembangan dan penggunaan bersih teknologi yang lebih efisien, memenuhi tujuan untuk keamanan energi, mengurangi polusi udara nasional dan perubahan iklim. Caranya dengan mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan. Sebuah piagam tidak mengikat secara hukum dan rencana kerja yang telah disetujui pada pertemuan pertama di Sydney. Pada Januari 2006, kemitraan ini bertujuan untuk melengkapi dan konsisten dengan UNFCCC, tapi tidak dimaksudkan untuk menggantikan Protokol Kyoto. Untuk saat ini, APPCDC belum mengembangkan setiap target emisi, jadwal eksplisit atau mekanisme penegakan hukum, dan publik dokumen yang tampaknya tidak langsung menjamin perubahan iklim. Itu saja dari saya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Bye-bye. Baik, terima kasih sudah memperhatikan presentasi kami. Kami hargai perhatian dan segala effort yang diberikan untuk menonton presentasi ini. Kami pamit, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum